Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Ada sukacita luar biasa. Perjalanan dari Juwana Riwis mengundang saudara. Tapi kita nikmati karena kita mau mengadakan ziarah di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuliakan nama Dia. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Penghiburan ada di dalam Roh Kudus yang membawa kita semangat. Saat ini kita mau bersorak-sorai. Kita akan mempersembahkan sukacita, syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai.
memulihkan kami. Engkau membawa kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau menyatukan roh kami dengan roh-Mu Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Allah. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bersekutu bersama-sama, berkumpul bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Allah, Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah lain yang mampu menandingi Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tempat ini sudah dikuduskan dengan kuasa-Mu. Kami dibebaskan dan dimerdekakan. Kami terlepas dari segala sesuatu cerah. Kami boleh menang karena Tuhan yang sempurna. Allah di pihak kami memberikan kemenangan yang hilang gemilang. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau bersorak-sorai, kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami mau Tuhan menang karena kuasa-Mu bekerja secara luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus mengatakan, orang yang menang adalah orang yang tidak khawatir. Amin. Orang yang yakin, orang yang percaya. Oke? Amin saudara. Haleluya. Kalau kita merasa bahwa kita hebat karena Tuhan, kita mau memuliakan nama Allah yang luar biasa.
Memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Haleluya Tuhan.
Engkau Bapa yang kekal, yang merendahkan hati Tuhan untuk berjumpa dengan kami. Engkau rindu memulihkan setiap hati kami. Lebih lagi dari semua, mengambil kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Berikan hatimu bersamamu Bapa. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami yang kuat, yang teguh. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu sampai hari ini dan selama-lamanya. Siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami dan membuka telinga kami untuk mendengarkan Engkau. Kami sambut firman dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan sama-sama haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya sepekan ini? Luar biasa, amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan sampaikan terlebih dahulu satu pengumuman, yaitu selama bulan Januari, gereja memberikan kesempatan untuk jemaat memberikan persembahan ucapan syukur sebagai tanda terima kasih atas perlindungan dan penyertaan Tuhan selama tahun 2021. Jadi amplop disediakan di kalau minggu di lantai bawah, di lantai 1. Dan kita percaya pasti Tuhan akan melanjutkan karyanya di tahun 2022. Amin. Pesannya tadi, ojo sumelang, jangan khawatir. Oke, sudah siap menerima berkat firman Tuhan hari ini? Amin. Yang siap katakan puji Tuhan. Oke, puji Tuhan juga. Kita punya tema di tahun 2022 ini sangat luar biasa. Luar biasa karena mengingatkan dan menguatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang selalu kita panjatkan doa kepada Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Adalah tempat di mana kita menaruh harapan, kubu pertahanan kita, Allahku yang ku percaya. Meskipun kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022, meskipun kita belum tahu apa yang akan kita hadapi di tahun ini, tapi firman-Nya meneguhkan kita supaya kita lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Amin. Kita akan baca bersama-sama natsnya, yaitu Mazmur di dalam Mazmur 91 ayat yang kedua. Cuman saya tambahi kata aku. Jadi kita yang bilang aku titik. Nanti kita akan baca bersama-sama dengan kesungguhan hati. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama dari ayatnya ya, Mazmur 91 ayat 2. 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat yang kedua. Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sekali lagi kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga lebih dengan kesungguhan hati. 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat yang kedua. Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Minggu lalu kita pun sudah diajari melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Siaan tentang jurus-jurus menantikan Tuhan. Sudah mulai dilatih jurusnya? Wah, sudah dilatih jurusnya, jurus pertama, kedua, ketiga. Kita sudah dilatih jurus-jurus untuk menantikan Tuhan. Sebenarnya jurus-jurus yang disampaikan minggu lalu juga dapat diterapkan dalam hal apapun. Terkhusus juga untuk menjalani tahun 2022. Ini sekedar mengingatkan. Jadi jurus-jurusnya yang diajarkan kemarin adalah yang pertama, milikilah daya tahan yang kuat. Kasih contoh tentang kesabaran. Daya tahan yang kuat dapat kita miliki ketika kita menjalani hidup yang benar dan mengkonsumsi hal-hal yang benar. Contohnya merenungkan firman Tuhan, setia untuk berdoa, setia dalam persekutuan mungkin mesbah keluarga atau mesbah pribadi. Kalau daya tahan secara jasmani, kita butuh namanya hidup sehat. Nah ini kalau rohani adalah menjalani hidup yang benar. Kalau kita menjalani hidup yang penuh dengan dosa, itu akan membuat daya tahan hidup kita itu lemah. Begitu juga dalam jasmani kita butuh mengkonsumsi hal-hal yang sehat, makanan yang sehat, minuman yang sehat, vitamin yang baik juga. Begitu juga dalam kehidupan kita butuh mengkonsumsi hal-hal yang benar. Yang kedua, kalahkan raksasa diri sendiri. Takutan, kecemasan, kekhawatiran. Kita harus kalahkan hal tersebut. Bahkan tahun 2022 banyak yang menilai adalah tahun yang sulit. Tahun yang tantangannya semakin berat. Nah, menurut saya penilaian-penilaian tersebut inilah yang bisa menjadi raksasa-raksasa bagi kita. Karena kita khawatir, karena kita takut, karena kita cemas. Padahal kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu supaya hati kita tenang, bahkan kita akan pujikan tadi, hatiku tenang ketika kita bersama Tuhan. Supaya hati kita tenang dan senantiasa bersukacita adalah berpeganglah kepada janji Tuhan yang ya dan amin, dan bukan berpegang kepada penilaian manusia. Jadi selama perjalanan kita tahun 2022, tema ini akan menjadi rema buat kita. Janji Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Apapun yang terjadi di tahun 2022, kita tetap mempercayai Allah sebagai tempat perlindungan kita. Yang ketiga, hadapi pencobaan-pencobaan seperti Tuhan Yesus. Karena Yesus telah meneladani kita bahwa fokusnya itu bukan pencobaan, fokusnya bukan masalah, tetapi fokusnya kepada Allah yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, yang memberi penyertaan dan perlindungan. Dan yang keempat adalah percaya bahwa Tuhan perlindungan kita. Nah, saya akan memperdalam sedikit, yaitu poin yang keempat dari jurus minggu lalu, yaitu percaya bahwa Tuhan perlindunganku. Seperti nats yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur 91 ayat yang kedua, Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita semua akan berkata, Tuhan, di tahun ini Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah kubu pertahananku,
Engkaulah Allahku yang kupercayai. Nah, perlindungan Tuhan itu seperti pagar tembok. Perlindungan Tuhan itu seperti benteng. Kalau itu di dalam kerajaan ada benteng yang mengelilingi. Pagar tembok dan benteng itulah yang akan melindungi rumah hidup kita. Pagar tembok dan benteng itulah yang akan melindungi rumah hati kita. Jadi jikalau sebuah rumah atau kerajaan itu ada pagarnya, ada bentengnya, maka hewan-hewan pemangsa, hewan-hewan yang buas itu tidak akan bisa masuk. Karena ada yang melindungi, karena ada yang melindungi, mengitari rumah kita, yaitu pagar tembok itu ataupun benteng tersebut. Itu adalah perlindungan Tuhan. Bukan hanya hewan-hewan pemangsa, tetapi juga musuh-musuh ataupun pencuri-pencuri juga tidak bisa masuk. Karena ada pagar tembok, ada benteng. Apalagi kalau pagar tembok kita tinggi, benteng kita tinggi, tebal dan sebagainya. Mungkin ditambah ada yang menjaga sekalipun. Tambah hewan-hewan yang buas, hewan-hewan pemangsa itu tidak bisa masuk. Musuh-musuh atau pencuri-pencuri juga tidak bisa masuk. Karena ada perlindungan. Karena ada kubu pertahanan. Ada pagar tembok yang melindungi kita. Juga ada benteng yang melindungi rumah hati kita. Sehingga ketika rumah kita itu ada pagar tembok atau kerajaan, mungkin kerajaan itu ada bentengnya, orang yang tinggal di dalamnya itu akan merasa aman. Jadi ketika kita tinggal di dalam perlindungan Tuhan, itu seperti pagar tembok yang melindungi kita, seperti benteng yang melindungi kita, dan hati kita akan terasa aman ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Makanya renungan pada hari ini saya beri judul tentang ku aman di dalam. Kita aman ketika kita di dalam Tuhan. Kita aman ketika kita tinggal di dalam tempat perlindungan kita yang kita percaya. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Seringkali kita masih menggantungkan rasa aman kita kepada harta, kepada kekayaan. Kalau punya banyak harta, ketika banyak uang, hidup merasa tenang. Seringkali juga kita masih menaruh rasa aman kita kepada orang lain yang berjanji akan selalu menolong kita. Kalau ada orang itu loh, aku rasanya aman, tenang. Dan terkadang juga ada orang yang merasa aman karena punya jabatan yang tinggi, sehingga dihormati oleh orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau semuanya itu diambil dari hidup kita? Apakah masihkah kita merasa aman? Ketika kekayaan kita, jabatan kita, orang yang kita percayai itu diambil daripada kita. Orang-orang yang bisa menolong kita suatu saat akan meninggalkan kita. Apakah kita tetap merasa aman? Harta kita suatu saat akan habis. Apakah kita masih merasa aman? Posisi kita bisa digantikan orang lain. Bahkan kesehatan kita suatu saat bisa menurun. Apakah yang bisa kita andalkan? Apakah hati kita tetap merasa aman? Apakah hati kita tetap merasa tenang? Jikalau kita mengandalkan hal-hal yang dunia itu. Matius 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi,
Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi di bumi itu ngengat dan karat merusakkannya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya segala sesuatu di dunia ini itu fana. Semua bisa lenyap, semua bisa rusak, semua bisa habis. Kalau kita mengandalkan sesuatu yang di dunia dan suatu saat itu hilang, kita pasti kecewa. Kita pasti takut. Kita pasti cemas. Kita pasti khawatir. Karena yang kita andalkan hilang, yang kita andalkan itu rusak, yang kita andalkan itu dicuri. Artinya segala sesuatu di dunia ini itu fana. Maka dari itu jangan gantungkan rasa aman kita kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi milikilah rasa amanmu di dalam Tuhan, karena itu kekal. Sukacita dan damai sejahtera tak akan pergi ketika kita menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Allah yang kita percayai. Kalau kita menggantungkan pengharapan kita, menggantungkan rasa aman kita kepada hal-hal yang ada di dunia ini, itu fana, itu bisa hilang, itu bisa rusak, itu bisa habis. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, itu kekal, dan perlindungan Tuhan itu setia. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kalau kita itu tidak mengandalkan hal-hal dunia, kita tidak akan tawar hati. Yang berbahaya di tahun 2022 itu bukan musuh yang kelihatan sebenarnya, tetapi hal-hal yang ada dalam hidup kita sendiri. Lihat aja Daud kalau lawan semua musuhnya menang, tapi melawan dirinya sendiri dia kalah. Jadi kita jangan sampai di tahun 2022 hati kita tawar. Itu yang berbahaya. Hati kita itu tidak ada rasa. Dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kesehatan kita semakin merosot, namun manusia batiniah, manusia rohani kita dibaharui selalu dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jikalau kita mengandalkan, menaruh rasa aman kita kepada yang kelihatan, itu sementara. Waktu kita punya banyak uang, hanya sementara itu hati kita tenang. Mungkin ketika ekonomi kita lemah, ekonomi kita menurun, hati kita juga ikut menurun. Tidak konsisten, tidak tetap. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan kita, dikatakan itu tetap dan kekal. Maka dari itu kita belajar dan berharaplah kepada yang tak kelihatan, yaitu Tuhan perlindungan kita, kubu pertahanan kita yang kita percayai. Karena sejujurnya sebenarnya musuh kita itu bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita baca Mazmur 91, tadi ayatnya kan ayat 2. Ayat 3 bilang seperti ini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Penangkap burung itu pasti ditaruh, kalau itu burungnya, pasti burungnya nggak tahu. Jadi kita harus berhati-hati dengan jebakan-jebakan yang tidak kita lihat, yang tersembunyi, yang ditaruh iblis di dalam hidup kita. Tapi jangan takut, karena kita punya perlindungan yang bisa melihat segalanya, yaitu Tuhan. Makanya dikatakan ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Kalau kita melawan virus saja sudah tidak kelihatan, tersembunyi dari mata kita, meskipun itu kecil sekali. Makanya kita harus berharap, kita bergantung kepada Tuhan yang segalanya, yang tahu segalanya. Kalau kita tidak tahu segalanya, kita bergantung kepada orang, kita bisa kecewa. Kita bergantung kepada harta kita, bisa habis. Kita bergantung kepada jabatan kita bisa diganti. Dan kita juga kecewa juga. Makanya bergantunglah kepada Tuhan, karena itu kekal, karena itu pasti, dan itu tetap. Dan kita belajar bersama-sama. Ini baru di awal tahun, bulan Januari. Masih ada bulan-bulan selanjutnya, supaya roh kita semakin bernyala-nyala ketika kita berharap kepada Tuhan. Tema ini akan terus menjadi rema sepanjang tahun ini. Ketika kita masuk gereja, kita akan melihat, kita akan diingatkan, dikuatkan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Tuhan itulah kubu pertahanan kita. Kalau kita ada di dalamnya, kita tinggal di dalamnya, hati kita pasti aman. Karena musuh tidak bisa masuk, karena hewan-hewan buas tidak bisa masuk, tidak bisa mencuri kehidupan kita. Tapi kalau kita di luar kasihnya Tuhan, artinya kita di luar perlindungannya Tuhan, kita mengandalkan orang lain, kita mengandalkan hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara, itu akan bisa membuat kita kecewa. Itu bisa membuat kita takut dan cemas dan khawatir. Saya minta pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Ada seseorang atau ada seorang tokoh Alkitab yang hebat, kaya raya, banyak hartanya, jabatannya sangat tinggi, dan dikelilingi orang-orang yang kuat, dikelilingi orang-orang yang hebat, dikelilingi orang-orang yang tangguh. Seharusnya orang ini bisa mengandalkan semuanya itu, kekayaannya, jabatannya, hartanya, bahkan orang-orang yang kuat. Tokoh tersebut adalah Raja Daud. Tapi Raja Daud pun menyadari bahwa tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, itu bukan terletak pada kekayaannya, bukan terletak kepada jabatannya, bukan terletak pada pasukannya. Namun dia menyadari tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, hanya di dalam perlindungan Tuhan. Sampai dia sendiri pun mempunyai kerinduan yang besar. Di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat dia berkata, Tuhan, satu hal yang ku ingin, satu hal yang ku minta kepada Engkau, supaya aku diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bukan menyaksikan berapa banyak hartanya,
tetapi menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kalau hari ini kita diberi anugerah menikmati baitnya, menikmati hadiratnya, itu loh yang dirindukan Daud. Dan kita pun harus belajar, Tuhan, aku rindu menikmati kemurahan-Mu sepanjang tahun ini. Aku rindu menikmati hadirat-Mu sepanjang tahun ini, Tuhan. Aku mau berlindung di dalam hadirat-Mu. Aku mau berlindung, tinggal di dalam kasih. Oleh karena itu, marilah kita selalu rindu tinggal di dalam tempat perlindungan yang kuat, yang aman, yang nyaman, yaitu di dalam Tuhan. Tuhan yang kita percayai, karena Dialah harapan kita sepanjang hidup kita, dan kita aman di dalam. Amin Bapak Ibu. Mari tutup Alkitab kita. Kita renungkan sejenak firman ini. Biarlah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan, itu nyata di dalam hidup. Kami mau berharap di dalam-Mu, dan kami percaya kami aman di dalam-Mu. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, kekuatan kami. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, biarlah kami selalu tinggal di dalam kasih-Mu dan menikmati semua karya-Mu Tuhan. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Sekarang Kau telah membuktikan, membangkitkan kami, memulihkan kami. Nama Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan.
dekat, hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya Tuhan mandalamu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau
bukan kepada kuda dan kereta, Iya. bukan kepada para bangsawan, bukan kepada harta dunia, tetapi kami diberitahu Tuhan bahwa hanya Engkau saja tempat kami menaruh harap kami, khususnya hari ini, bulan ini, tahun ini, dan tahun-tahun mendatang. Hanya Engkau yang bisa memberi rasa aman, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Iya. Tuhan, terima kasih Engkau telah berdiri di tengah-tengah kami, mengajar kami tentang jalan-jalan Tuhan, sehingga kami sebelum meninggalkan tempat ini telah dipenuhi dengan firman-Mu. Firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu membuat muka kami berseri-seri dan tidak tersipu-sipu malu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, mulai yang tertua sampai yang termuda. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan Bapak Ibu duduk dulu. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menerima doa berkat pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman ya yang indah. Saya sampaikan bahwa warna daripada gereja ini sejak awal berdiri sampai hari ini adalah berdoa, ujian penyembahan doa. Ya, dan itu jangan sampai padam. Ya, apalagi sekarang ibadahnya cepat, 1 jam itu. Ya. Saat ujian penyembahan itu sebetulnya letih lesu beban berat kita diangkat Tuhan dan kita diberi Tuhan kelegaan. Dan di tempat ini hari Senin itu mulai jam 9 ada acara lembah ujian. Hadirlah Bapak Ibu, seperti Daud kalau diajak datang, diundang datang ke rumah Tuhan, dia lari mendahului yang lain. Jam 9, kurang lebih 1 jam lah kita akan bersama-sama menghidupkan api doa yang warisan yang sudah kita terima lewat firman Tuhan, lewat orang-orang yang sudah berpulang mendahului kita. Datanglah tiap hari Senin di tempat ini. Dan untuk pelayanan Radio Kumbaya juga, saya sekarang ditemani oleh Pak Sihaan. Jadi Senin ketiga jam 5 pagi di sana ada renungan, bisa mendengar bersama-sama. Itu sangat indah. Jadi kita akan lebih banyak diperkaya oleh hal-hal yang rohani pada hari-hari yang mendatang. Sekali lagi besok pagi, mulai besok pagi, jadi mulai lagi lembah pujian jam 9 di tempat ini. Bentuknya di sini berkeliling di sini. Ya, biasanya yang ngiringi saudara kita muda Yosef Anang. Lalu ada pesan dari Bapak Gembala untuk kita. Ini sesuatu yang sangat indah, ya, berkenaan dengan vaksin. Ya, vaksin itu vaksin 1, vaksin 2 itu banyak yang kalau orang umum bilang kelabaan pada mencari informasi di mana gitu ya. 1, 2 itu ada yang ke puskesmas, ada yang di sini, ya, banyak yang, ada yang tenang-tenang saja, artinya itu kurang perlu vaksin, ya. Tapi firman Tuhan kan berkata dalam Roma 13 supaya kita ini tunduk kepada pemerintah. Ya, kalau bentuknya cairan itu saya kira kok udah ada hubungannya sama chip ya. Ini kalau kesan saya secara pribadi ya, takutnya bukan main, ya. Itu kan cairan yang dimasukkan. Ya, waktu saya kena COVID itu ya sama Bu Dono itu sudah vaksin loh 2 kali. Tapi dokter Lulu bilang, wah nanti setelah itu keadaan Pak Dono, Bu Dono lebih aman. Apalagi yang saya sampaikan tadi, pesan dari Pak Gembala, bahwa gereja ini akan menyediakan vaksin yang ketiga. Nanti Bapak Ibu turun daftar pada Bu Novi. Ya kan tidak sulit-sulit mencari, tinggal nanti menunggu kapan pelaksanaan. Mudah sekali, gampang sekali. Nanti
Gembala yang akan mengatur semuanya lewat kami, teamwork istilahnya, dan kita akan menerima. Pak Jokowi sendiri mengatakan loh, vaksin ketiga ini gratis. Dan kita tidak tahu bagaimana Pak Jokowi dan timnya memikirkan bagaimana untuk bisa membeli vaksin yang ketiga itu. Kita tinggal menikmati, dan di sini ini ada. Nah, kemarin ada teman hamba Tuhan itu lewat di sini, loh, Pak Dono, kok ramai sekali itu. Apa itu pagi-pagi? Saya bilang itu vaksin untuk anak-anak loh, vaksin anak-anak juga ada. Tapi pagi ini yang disampaikan adalah vaksin tahap ketiga. Silahkan mendaftar, langsung aja di bawah tadi Bu Novi sudah saya WA. Bu Novi siap kalau dari Jumat turun langsung mendaftar. Syaratnya yaitu fotokopi KTP, kemudian nomor HP. Ya itu kan sama tuh, kalau kita misalnya jadi nasabah di bank itu kan syaratnya yang sama. Ya ada hubungannya sama chip. Ya, dan kenyataannya ini dan yang harus diwaspadai dengan virus-virus yang baru ini, tetap kita jangan memandang rendah. Katanya ringan ya Pak Dono, tadi malam ada yang berkata seperti itu. Tetap bagian kita seperti yang besok Senin ini kita ujian penyembahan, kita berdoa, kita perangi musuh-musuh yang mau mencoba melemahkan kita. Ya itu tambahan pengumuman yang sangat indah. Daripada bingung-bingung daftar. Ya ini saya ngalami karena anak mantu waktu dari Kendal ke sini itu sudah jalan vaksin itu, bingung cari ke sana, cari ke sini. Pergi ke Puskesmas, pergi ke Rumah Sakit Kartika, sudah tutup semuanya, pergi ke UMK atau itu. Nah, untung di sini ada sarana yang sangat indah. Ya nanti kan biasanya pakainya kan di BPR ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menyanyikan sebuah pujian melengkapi firman Tuhan, lagu lama, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Sabda Allah yang tadi yang disampaikan oleh Mas Sena yang tertera dalam tema itu. Mari kita nyanyikan pujian ini, bangkit berdiri bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu, nanti pas kata-kata sabda Allah bisa diganti dengan berlindunglah pada firman Allah. Ku berlindung, ya kita santai saja. Kita deklarasikan, kita nyanyikan pujian ini dengan lahir dari hati tulus kita, bahwa Kau satu-satunya andalan kami, satu-satunya yang kami andalkan pada hari-hari mendatang ini. Nyanyikan dengan sepenuh hati, dengan dijiwai begitu ya, dijiwai sehingga dialah urapan Tuhan lebih lagi. Seperti Tuhan Yesus dikatakan, firman berkata Yesus kepenuhan keilahian. Ya ayo, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Mari kita perhatikan semua media berkata tentang hal yang menakutkan dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar-kabar yang sangat menakutkan. Berlindunglah orang sabda Allah. Terus nyanyikan, zaman sekarang lebih keras lagi. Zaman
kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada firman Allah, pada firman Allah. Dua kali lagi, jangan sekarang, berjaga dan berdoa, nyatakan permohonan-permohonan kita dengan hati yang limpah bersyukur. Kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada firman Allah, sekali lagi. Yang lebih keras lagi, telingaku mendengar, aku mendengar pujian umat Tuhan, aku mendengar pesan Tuhan kami hanya bersandar pada kuasa firman Tuhan, kepada Tuhan saja. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Aku berlindung pada firman, ku berlindung pada firman Allah, ku berlindung pada firman. Sekali lagi, ku berlindung pada Mari Bapak Ibu, kita akan adakan tangan kita bersama-sama. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan seterusnya berkata, pada kami yang menengadahkan tangan kami, Kau berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya ulangi, Tuhan firman-Mu berkata, diberkatilah orang, kami yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kami terima ya Tuhan, bahwa kehidupan kami seperti pohon yang ditanam di tepi air, di tepi sungai, yang akar-akar iman kami merambat menemukan batang air, sungai kehidupan, sehingga tanaman kehidupan kami bertumbuh ke atas, berbuah-buah lebat, tidak takut menghadapi panas teriknya matahari dunia ini. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang sangat memberkati kami pagi ini. Kami dipuaskan, kami dikenyangkan. Terima kasih Bapa atas pribadi kami, atas keluarga kami, pekerjaan, komunikasi dan lain sebagainya yang kami butuhkan hari ini, hari esok dan seterusnya. Tahun ini khususnya Bapa, Tuhan, Kau adalah gunung batu keselamatan kami. Kami bersyukur disertai kelimpahan berkat Abraham kami terima pada pagi hari ini. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata bersama-sama.